Jadi please lah, lu kan laki-laki ya, lu kan pada punya maksudnya itu gitu loh. Lu kalau punya jangan, gua nggak kenal ya. Gua mau nanya sama lu, kenapa di satu scoop Lean Zero itu ada kreatinnya? Dia ada konten berikutnya, dia mendapat Tiba-tiba disomasi dan intimidasi. Ya, somasi dan intimidasi. Gua rasa nih guys, yang ngasih surat Bang Daen, kalau nggak Bang Bowo. Di saat lu mereview suatu barang kayak contohnya kemarin satu produk, lu malah membuka komunikasi kepada ownernya. Ya. Ini gimana? Ya, ayo kita komunikasi. Malah justru kebanyakan ownernya yang menutup komunikasi. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kita ada di Strong News, Strongman News. Ini adalah podcast pertama setelah Lebaran. Karena orang yang baru lengkap, ada yang pulang kampung, ada yang pulang kampung juga, ada yang nggak di kampung, ada gua yang di Jakarta dan kita masih bersama mana airnya? Kita masih bersama Mas Canggih, Fitra. Dan gue baru tahu ternyata Central Fitness itu singkatan nama lu ya. Yoi. Oh, lu narsis ya bro? Enggak narsis lah. Kan- Kalau gua narsis ya di setiap gym gua Ada kaca? ada muka gua. Oh iya. Iyalah, itu gua baru narsis. Di setiap kalau- tahun di FF ada muka gua. Enggak. Setiap Gue kalau tahun nggak jadi ada. kalau jadi lu, gue di setiap Central gue mau pajang foto gue dari bayi, Nah, dari umur setahun, gue pertama kali SD. nah itu iya. narsis. Oh, iya. Terus kalau rawor ada muka lo. Itu ya kan? pernah. Oh, itu pernah. Nah, itu narsis. Iya. Enggak bayangan doang. Pasti dijulitin tuh ya. Iya guys, nih jadi udah lama nggak ngobrol berdua. Ini habis liburan. Liburan kemana bro? Enggak kemana-mana. Menikmati Sepinya Jakarta ya? kota impian. Anjay kota impian. Iya, yang sepi, ya kan, yang sangat sepi. Oh, lu ke mall to mall ya? Mall to mall. Biasa makan, main Bocil. time zone ya. Main sama bocil gitu aja. Dan ini Lebaran kali ini lu nggak pulang kampung karena udah tahun lalu. Ya. Lu jadi selang-seling ya. Ya. Kayak roller motor lu. Selang-seling. Jadi tahun ini ada yang berbeda, yaitu sebelum Lebaran sebenarnya ada berita yang cukup mengagetkan ya. Ya. Nah, itu juga gue pertama kali taunya justru bukan dari elu. Gue taunya karena WA gue nggak dibalas-balas sama temen kita. Oh ternyata lagi sibuk katanya. Lagi di luar negeri. Oh ya udah. Terus gue tanya, gue disuruh lihat video. Waktu itu lu lihat aja TikTok gue. Ya lu ngomong gitu Ya. Gue malas jelasinnya. Iya jadi kayak mungkin udah ngomong itu ke Tapi ratusan orang mungkin ya. orang nggak berpikir kita berdua tuh kayak gitu, bro. Maksudnya? Mungkin orang berdua tuh berpikir kita ini berkubuan, berkubu gitu. Ayo kita ngerumpi, kita begini-begini gitu. Padahal orang tuh kita itu secuek itu, ngerti gak? Malas gue jelasin, lu lihat TikTok gue lah gitu kan. Iya itu yang orang mungkin nggak tahu. Iya, Karena itu ini kan nggak tahu. ini kan semua di framing ya. Iya. Ini kan ada frame-nya nih. Framing. Jadi isunya guys, jadi ada satu konten kreator ya, kalau di sosmed namanya konten kreator ya. Ya. Mau berapapun followernya bro. Ya, konten kreator. Konten kreator. Ketika dia main medsos dan dia membuat sebuah konten untuk mendapatkan exposure, Itu dia sudah konten bisa disebut konten Kalau kreator. Bon, dia kan nggak tahu nih, gue IG-nya aja nggak tahu, tapi dia tahu instastory gue. Nah, itu apa namanya bro? Itu bukan konten kreator, itu K-powers. Tapi kalau dia udah bikin sebuah konten untuk mendapatkan Namanya exposure konten atau kreator. feedback, itu dia konten kreator. Oke, jadi ada seorang konten kreator nih guys, dan waktu itu platformnya di YouTube. Di YouTube, TikTok. sorry. Di TikTok, lo kan lu bilang tuh, udah lu lihat aja TikTok dulu nih. Baru abis itu gue jelasin. Oke, gue lihat tuh videonya. Jadi ada satu konten, ada 3 video ya. Ya. Kita jelasin dulu nih guys ya. Ada 3 video, satu video itu menerangkan ada 5 produk, Ya. 5 produk suplemen A, B, C, D, E. Di tes di 2 lab yang berbeda. Satu labnya
ya mau itu cepet deh. Satu labnya gue ya taunya UI ya. Ya UI. Ada satu lab apa? SIG ya. Ya. SIG gue pikir Singapore Airlines sebenarnya. Enggak, bukan ya. Saraswanti Indo Genetek. Wah, itu lu saking seringnya ngetes tuh ya. Enggak, gue ini kan orang jurnalistik, bro. Waktu pas gue kuliah itu, gue sering beberapa kali cek kandungan-kandungan juga. Dari gitu, kuliah? Dari zaman gue kuliah, tapi di SIG itu, jadi gue tahu. Tapi SIG itu lebih umum ya. Lebih umum. Dan sih. mungkin si konten kreator ini satu lagi untuk pembanding mungkin ya. Enggak, dua metode berbeda. Gue ceritain dari awal deh ya. Oke. Jadi waktu konten ini mencuat, Anjay, mencuat. Ya kan? Mencuat itu muncrat ya. jadi waktu konten ini muncul gitu ya, gue kan di-mention. Itu langsung gue 10 menit itu dia upload, gue langsung di-mention sama orang. Pas gue tonton itu, tahu nggak? Gue tuh cuman komen mantap bro kontennya, lanjutkan, gitu kan, pakai emot ketawa gitu kan. Ntar bisa ditampilin sama Leo. Pokoknya ada emot ketawa atau lanjutkan atau pokoknya gue mensupport banget. Karena ketika gue menonton konten itu, ya kan, nggak ada masalah sama produknya. Ya contoh produk teman kita deh, ya kan. Kalau gua ngaku, gue kenal nih sama ownernya Profus. Ownernya Profus itu teman gitu gua. kan kesannya gue nggak ngaku itu. Lah enggak. Gue ngaku juga. Kalau tim sono kan nggak ngaku. Gue nggak kenal ya sama konten kreatornya, nggak kenal ya. Tapi follow-followan. Tempat gymnya sama. Satu tongkrongan. Lah kalau gue ngaku bro, gue nggak bisa, munafik gue. Kalau gue ngaku, gue kenal sama ownernya si Profus itu. Enggak, kalau lu munafik, lu canggih munafik fitrah. Nah jadi gue yang ngasih tahu ownernya Profus itu. Lu lihat nih gitu. Karena balik lagi pas tadi gue nonton, itu nggak ada masalah sama ujinya itu. Cuman memang kalau dari segi laboratorium ada kelebihan protein yang terdetek ternyata ada kreatin di situ. Itu ada hasilnya ya. Itu ada hasilnya. Nah pas di situ gua nonton, gua langsung ngomong, brand lo dicek orang nih, lo tahu nggak responnya mereka itu apa? Aman bang, bulan depan kita pakai dia kok untuk kita endorse. Terus gue bilang enggak, lo lihat dulu, lo tonton sampai habis. Oh gitu. Iya. Oke bang, gue baru cerita di sini kan. Iya. Nih lu kayak di ini ya podcast ya. Nah, iya, ada tapi artis yang ngomong gitu. Iya, tapi gue baru cerita di sini. Terus dia bilang, oh oke bang, siap. Mereka nonton. Waduh, kok begini ya? Gue bilang, gue mau nanya sama lu, kenapa di satu scoop Lean Zero itu ada kreatinnya? Ya dia bilang, kita nggak tahu bang, karena kita nggak pernah minta ini ke pabrik. Coba kita cross check dulu ke pabrik. Nah, ketika di cross check di pabrik juga, ya gue nggak tahu ya. Intinya dia bilang nggak tahu nih, kita harus cek dulu nih. Oke, si Hendra William besoknya mau dibawa ke pabrik. Pabrik kan udah tutup bro. Itu udah masuk cuti bersama. Udah akhir mau lebaran. Iya, itu udah masuk cuti bersama. Dan gue cuman bilang begini, bro pokoknya gue nggak mau tahu ya. Lo jangan ngelemparin tai ke muka gue. Gue bilang, lo cek kenapa itu bisa ada kelebihan kreatin. Karena kenapa gue nggak bisa marah-marah? Karena apa? Dari segi uji laboratorium yang ditampilkan sama si konten kreator tersebut, Profus itu minusnya itu paling kecil di situ. Cuman memang salahnya itu kenapa ada kreatin doang di situ. Dan ada satu produk lagi yang justru sebenarnya lebih failed ya. Cuman kita nggak mau bahas di situ ya. Kita mau bahas masalah yang si Profus dulu. Lo harus cross check ini gitu. That's it, gue ngomong di situ doang bro. Karena apa? Nggak ada lagi apa yang mau gue kecuali Profus. Protein lo kedetek 10 gram, mayoritas sisanya kreatin. Itu baru bisa bro. Cuman kan ini kan, gue bilang kasus Profus ini, kasus yang nanti kalau dibilang sepele, dibilang gue ngebela. Sepele nggak pakai R kan? Jangan kok. Ya kan? Cuman memang kasus teraneh. Karena apa? Ini ada whey protein dicek, ya kan? Kandungannya sesuai loh. Ini kita ngomong kandungannya sesuai. Iya, kandungannya itu dulu sesuai. Yang di garis bawahi ya. Iya, kandungannya ini sesuai. Cuman ada kelebihan kreatin di situ. Itu yang digoreng-goreng. Nah, itu dia. Itu awalnya mungkin kalau untuk awalnya gue nggak
boleh nggak gue ngerasa ikut kecewa bro? Kalau gue, boleh nggak? Gue kan orang lain nih. Boleh nggak gue merasa ikut ada teman kita yang ibaratnya tersandung nih, ya satu masalah isu kayak gini nih. Nah terus yang gue tahu, gue kan lihat sosial media adalah penggiringan isu di mana banyak di repost oleh platform-platform di Instagram. Captionnya bro yang gue nggak terima. Makanya itu gue bilang. Jadi gua kan tipe orang yang bisa menelaah semuanya lebih jauh. Untuk orang-orang yang bisa berpikir secara rasional, spek Profus yang ditampilkan sama si konten kreator tersebut itu sangat aman. Ya sangat aman karena apa? Di situ nggak ada unsur penipuan. Nggak ada unsur spiking. Kalau spiking itu mengkatrol, dia katrol. Tapi ini kan proteinnya sudah lebih. Ini itu yang sebenarnya harus garis bawahi. Proteinnya itu dia lebih, ya kan? Dia sesuai kelebihannya itu terdetek kreatin. Bukan isinya semua kreatin loh. Iya. Nah itu atau dulu. mungkin gini, dari let's say gini ya, dari 23 gram terbacanya protein, 15 atau 40%-nya adalah kreatin misalnya. Iya, itu baru spiking. Iya, itu spiking. Tapi kan ini enggak, ini ada kelebihan kreatin. Dan protokolnya di situ kan jelas. Goals-nya apa nih? Ambang batas BPOM. Kan kita kan goals-nya itu dulu nih, ya kan? Enggak usah kita. 5 brand yang dites itu semuanya protokolnya itu ambang batas BPOM. Profus di situ minusnya itu paling kecil. FitLife 6%. Itu dia udah mau ganti customer banyak itu dia. Karena kan dia kan garansinya kan 7%. 7% minus gua garansi walaupun persyaratannya banyak gitu ya. Ya tetap itu 6% kan dia. Bentar lagi kan kejeblos sebenarnya. Nah, Profus minusnya itu jauh lebih kecil dibandingkan mereka semua, mereka yang ada di situ. Tapi itu yang digoreng-goreng banget. Dan soalnya captionnya kalau gue baca, hati-hati modus penipuan suplemen abal-abal. Aduh, kok gue bacanya. Gua balik cerita dulu ya. Jadi pas gua kayak gitu, gua kasih tahu mereka dan mereka bilang, "Oh, oke." Ya kan? Terus gua ngechat si konten kreator. Oke. Jadi gua tuh saat itu sangat positive thinking sama si konten kreator ini karena kan gue bilang jadi gue capek. Jadi gue capek dikejar orang. Iya, disomasi. Kok dia bisa ngambil keputusan itu ya? Dikirimin ya nantilah mungkin ya kita bahas ya. Oh, iya. Dikirimin amplop coklat, dipanggil BAP polisi gitu kan. Jadi gue tuh sangat seneng sama orang-orang tuh ada yang seperti itu. Nyalinya gede juga berarti. Iya. Nah, pas gue kayak gitu gue chat itu orang. Bro, mantap kontennya, lanjutkan untuk kebaikan bersama. Terus dia balas, terus oh ya thank you bang, begini gue juga terinspirasi dari lu bang, bla 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 semua segala macam. Oke kita komunikasi semua selesai, nggak ada gimana selesai. Menurut gue ya ini nggak ada masalah. Ini bukan suatu masalah yang besar kalau menurut gue, makanya gue skip lewat gitu aja kan. Mendingan gue lebaran coy, ya kan. Tapi nama lu selalu di-mention ya? Iya, tapi gue selalu di-mention. Gue selalu di-mention. Karena mungkin ini adalah produk yang lu rekomendasikan. Gak bisa begitu bro. Jadi begini, ketika gue merekomendasikan sebuah produk, gue tidak sebodoh itu untuk ngomong asal. Gue melampirkan sebuah hasil laboratorium dengan metode proximat, dengan hasil yang sama yang dipegang sama si konten kreator itu. Jadi gue hanya menyampaikan apa yang cuman konten kreator ini kan uji dengan satu metode yang lain, metode rangkaian asam amino, ya kan? Diuji lah tuh di situ. Gue nggak menguji itu, gitu. Kenapa gue nggak menguji itu? Alasannya gampang, mahal sekali. Itu kalau gue lihat si konten kreator itu menghabiskan berapa duit itu dia beli 5 brand, ya kan? Dia beli 5 brand dengan semuanya. dua lab. Dia beli 2 lab. Itu satu brand itu satu cek bisa 3 sampai 4 juta dia keluar duit. Satu brand. Ya. Berarti kali 5 adalah ya itu sendiri. 25. Nah, ya, cuman kan di situ tetap awalnya gue masih sangat positive thinking. Nah, tapi pas tiba-tiba digoreng tuh, di mention gitu kan, apalagi dibilang
Profu spiking, wah lo si paling linzer lah. Gue cuma mikir, ini kenapa larinya ke sini ya? Gitu. Ini rada aneh nih, gitu kan. Pas gue ngeliat, wah, oh begini ternyata. Pas gue lihat, ini buzzer bukan sih? Gue itu tipe orang yang nggak mau ngomong ketika gue tidak ada bukti sama sekali. Gue nggak mau berasumsi kalau untuk masalah kayak gini. Jadi kalau gue udah berani ngebacot di sini, gue udah megang bukti-buktinya itu banyak. Nah jadi gue lihat tuh, oh ini buzzer, ini buzzer gitu kan. Gue kumpulin semuanya. Ya baru abis itu gue mulai nggak positive thinking nih. Oke, seandainya si content creator itu benar-benar murni edukasi, pasti ada orang di belakang ini untuk mengambil keuntungan. Nah baru kemarin kan, si kampret dia lagi nih yang bikin gaduh, yang berbusa bukan way, kan kemarin kan kayak gitu, ngebacot juga, yang berbusa bukan way. Sekarang ada masalah ini lagi gitu kan. Ya gue lucunya tuh kayak gini, kayak gitu aja gitu. Kalau gue sih cuman berpikir gini, dewasalah gitu, dewasalah. Kayak kalau dibilang si Canggih tuh nggak netral gitu kan. Gue sebenarnya gini, gue kurang netral apa? Contoh misalnya kemarin ada owner suplemen yang ke podcast ngomong barang kita ini mahal bukan karena iklan kita, tapi karena barang kita ini bagus makanya mahal. Dijabarin deh. Kita tuh biaya ini dari sekian persen dari omset. Gue WA bro orangnya. Gue WA, lu ngapain ngoceh di podcast sebelah? Gue bilang, emang kenapa? Ya lu mau ngebantahin omongan gua kan, yang kalau whey protein mahal itu kebanyakan iklan. Oh iya. Kan gitu. Kan orang yang pada pakai BA mahal, dokter mahal, bikin event gede-gede, kan ngamuk semua. Gara-gara omongan lu tuh. Iya. Lu kalau lu mau klarifikasi, ayo di sini, gua undang bro ke sini. Karena omongan lu itu ya. Iya, makanya gua undang bro, ayo main ke Strongcast. Kalau lu ngerasa ada kata-kata gue yang salah, lu ketemu sama gue ngomongnya di Strongcast. Jangan ngomongnya itu di sono gitu. Ngomongnya di sono deh. Kita ini karena produk kita bagus. Kita bukan karena, bro gue kan pengusaha ya. Bahan baku aja gue tuh tahu. Gitu loh. Jadi makanya udah. Nah terus lucunya setelah masalah ini selesai, gue selalu belum nanya. Selesai masalah itu? Enggak, masalah yang rame nih. Belum kan? Rame. Nah, si konten kreator itu kan katanya kan disomasi. Dia ada konten berikutnya, dia mendapat tiba-tiba disomasi dan intimidasi. Iya, somasi dan intimidasi. Gua rasa nih guys, yang ngasih surat Bang Daeng. Kalau enggak Bang Bowo. Jadi baru dateng aja udah terintimidasi ya. X-Mac kan, wah itu X-Mac-nya kan ngeri Bang Daeng. Iya, jadi gini. Setiap ada isu itu, gue tuh selalu tanya sama owner Profusel langsung. Lu intimidasi anak orang? Nggak, coba oke, bro. Aduh. Arti intimidasi apa? Jadi intimidasi itu melakukan suatu tindakan yang membuat orang lain itu tertekan. Nah, kalau disangkut pautkan dengan memberikan surat somasi terintimidasi, itu apa? Bos, enggak. Somasi itu bukan intimidasi. Somasi itu ada langkah resmi sebelum menempuh jalur hukum. Atau mungkin ngasihnya kali. Enggak bisa gitu. Nih. Nah, mungkin kalau ngasihnya, ini lo baca ya. Itu intimidasi. Ini baru intimidasi. Jadi gue jadi pas ada konten itu lagi keluar, ya gue nanya, lu ngapain ini orang lu? Lu nggak boleh nih begini lu. Ini somasi lu gila banget, lu minta 10M. Oh iya, ada kata-kata itu. Bang, itu bukan kita bang. Dia bilang, serius kita gak ada isi surat somasi minta 10M. Gue bilang, lu gak bisa kayak gini, lu bisa blunder. Lu surat somasi lu mana sini? Gitu. Gua mau baca gitu, gue mau lihat. Pas gue ngeliat, ya Allah bro, itu surat somasi biasa yang kemarin yang gue dapet itu. Itu harus menjelaskan apa. Iya, nah sedangkan nih gue sampai nanya, lu udah ngubungin belum ini nih orang? Udah. Cuman, dia juga bilang kalau dia dihubungi ya. Iya, udah. Terus gimana? Udah setelah itu ya nggak ada kabar lagi. Kita lost contact. Kita lost contact sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kita aja ketemu terus, kita kejar terus bang ini orang. Terus tiba-tiba dia hilang.
Ketika dia hilang itu, cuman dia ini aktif di medsos. Gitu. Kan gue tanya, kenapa lu bisa somasi ini orang? Kita udah berusaha untuk dialog, Bang. Secara baik-baik. Kita mengapresiasi dia. Terus tiba-tiba ini orang hilang. Tapi aktif di medsos. Nge-reply komen, nge-like gitu. Si Hendra dan William nanya sama gue, lu kayak gitu gak sih Bang kalau lu nge-review? Gue bilang enggak. Gue sangat tahu diri ketika gue mereview barang, ya kan, gue harus bisa dihubungin. Justru adalah di saat lu mereview suatu barang, kayak contohnya kemarin satu produk, lu malah membuka komunikasi kepada ownernya. Ya. Ini gimana? Ya, ayo kita komunikasi. Malah justru kebanyakan ownernya yang menutup komunikasi. Iya. Nah, ini diajak komunikasi. Iya, tapi si Hendra sama William ini kan udah ngejar dia. Ngejar dia loh untuk komunikasi, tapi ini orang hilang. Tapi nih guys, ini sebenarnya buat kalian juga semua konten kreator ya. Kalau kalian udah melakukan sesuatu, harus siap bertanggung jawab dengan omongan kalian. Iya. Misalnya contoh gini, Bon, wah gila rambut lu bau banget Bon. Wah, gue dikejar Bon. Apa maksud lu? Ngomong rambut gue bau. Nih lu cium. Oh iya ternyata Bon belum keramas kemarin. Itu kan dijawab ya. Jadi kemarin gue belum keramas bro. Jadi rambut gue bau. Nah itu kan selesai dong. Sekarang dikejar-kejar Bon. Wah anjing lu Ji. Lu bilang rambut gue bau. Ya kan? Iya makanya gue tuh rada aneh. Gue bilang KCD bener-bener rada aneh. Tapi balik lagi gue masih positif sama si konten kreator karena gue masih komunikasi sama dia, gitu kan. Nah, dan alasan dia katanya dia tuh jaga rumah sakit. Bukan jaga rumah sakit. Jaga IGD. Iya. Masa sampai 3-4 hari, Bro? Iya. Masa jaga rumah sakit tapi bisa aktif, Bro? Iya. Reply komen. Nah, itulah alasan. Logika berpikir iya, gitu ya. itu kan alasan si owner dari Profus ini mengirimkan somasi karena dia aktif di medsos. Tapi lah ini orang kok kagak iya. WA gue nggak dibales, telepon gue kagak diangkat, ngomongnya dia sibuk, ya kan? Tapi dia nge-reply. Kalau ada yang nggak ada yang dukung, makasih supportnya. Lah, gue di saat itu, kalau untuk sekarang nih dengan nada gue seperti ini, gue udah nggak bisa positif sama dia. Oh gitu. Ini mulai tinggi nih ya? Enggak. Bukan faktor kikil? Awalnya enggak. Iya. Awalnya gue sangat positif karena gue kan terus komunikasi sama dia sampai akhirnya pas dia ada postingan yang disomasi itu dan gue cross check lagi sama ownernya Profus dan gue tanya, ya kan? Akhirnya gue memutuskan untuk nge-WA si konten kreator ini. Gue DM via TikTok. Gue bilang, bro, lo mau nggak ngobrol di podcast? Biar kita buka semua. Gitu. Ayo bro, lo ngobrol di podcast. Kalau lo butuh bantuan, gue akan itu ada bukti chatnya ya? Iya ada, semua ada bukti chatnya. Gue akan memberikan lo ruang untuk lo speak up. Kita cari atensi yang sebesar-besarnya gitu. Kan gue ngelihat dia katanya kan saya terintimidasi, mama saya ini begini. Ya lu jelasin. Nah, nih orang butuh bantuan nih. Gue undang podcast, kagak mau. Kan itu kan lah. Gimana sih gitu kan? Gue kan langsung berkaca sama diri gue gitu kan. Waktu gue disomasi, gue ibaratnya mengambil atau merangkul semua pihak yang mau ngebantu gue. Gitu. Malah kalau misalnya nih, kalau gue ketemu sama dia, gue temuin aja sama ownernya ini, gitu kan, gitu ya? biar clear gitu kan, biar dia bisa ngejelasin apa. Karena ini kan bukan suatu hal yang benar-benar kayak mana ya. Cuman ini kan digoreng-gorengnya kan parah. Wah, kesalahannya emang proteinnya Profus sesuai, tapi ada kelebihan kreatinnya. Dan itu nggak ada di produknya. Iya, nanti kalau saya udah make kreatin dari luar, ya kan, 5 gram, terus saya minum lagi itu susu, 3 gram, 3 scoop, berarti bisa nambah 6 gram tanpa saya ketahui. Ya kan? Ya itu kan lo baru konsumsi 6 gram plus kreatin kan? 11 gram, sorry. Ya kan 5 gram dari extension, bawaannya dari susu itu. Ya kita bisa konsumsi kreatin tuh 5-15 gram coy. 20 gram itu masih aman, cuman lo harus loading di hari
Awal-awalnya, Iya di hari ke-8 lo harus loading, lo harus berarti lo harus turunin dulu dosisnya. Iya, mungkin yang banyak kalau soal kreatin mungkin yang banyak ditekan adalah kok nggak ada pemberitahuannya kalau itu nggak ada. Enggak, tapi di situ udah digoreng-goreng kalau kreatin. Iya. Ini, wah bahaya. Ya, iya, itu. Emak gua aja kanker, bro. Justru itu. Nah, Iya. sedihnya adalah gara-gara ini kreatin digoreng tuh kesannya kelebihan. Iya, yang Kesannya over Iya. under apa kayak ya, apa ya? Jadi kayak berbahaya, receh. jadi berbahaya, jadi merugikan. Heeh. Ya kan sebenarnya kan ini kan makanya ya pas dia udah gua suruh podcast, tiba-tiba dia nolak di situ kan. Maaf bang, nggak bisa dulu ya. Oh sibuk jaga itu kali. Wah di situ gue udah langsung hilang ku positif gue. Oh. Udah wah. 2 garis biru. Iya. Gue udah nggak bisa positif. Jadi gue ada asumsi awal gue nggak berasumsi sama dia. Awal nih, gue cuma ngelihat dia tuh keren, dia tuh hebat, Ngeluarin duit 25 juta dan waktu, ya kan. Tiba-tiba pas makin kesini dihubungin dia nggak bisa, ya kan. Mencela-mencela, meleot. Terus tiba-tiba gue ajak podcast, nggak bisa juga, gitu kan. Diajakin duduk bareng untuk ngomong baik-baik, ya kan sama ownernya, nggak bisa juga. Nah, gue langsung, oh ya Ini udah. kenapa ya berarti bro ya? Ya apalagi tiba-tiba ada yang nunggangin. Ini ada yang tenang bro, santai aja gitu kali ya. Iya, enggak, tiba-tiba gue ngelihat ada yang nunggangin nih. Ya kan, yang ngirimin buzzer atau segala macam. Cuman kan sekarang susah, bro. Semua orang ngeklaim dirinya itu diserang buzzer. Ini kan lucu nih. Kalau ini bisa nggak sih bro? Kan yang banyak yang nge-repost akun-akun gede tuh. Kita tanya aja akun gede itu, siapa nih yang masang berita ini? Kan makanya, aduh gue tuh kadang tuh suka bingung begini bro. Yang gue bingung ini kayak tiba-tiba si Mike keluar. Mike Binaraga Indonesia ya. Ini adalah dukungan moral kita untuk saudara ini. Karena dia begini-begini, dia mendapatkan intimidasi. Lu sebagai media partner, lu harusnya tabayun. Iya, harusnya mengajak kumpul ya. Iya, untuk diomongin. Iya, lu tuh makanya awal ketika ini semua udah terlalu carut marut, gue udah nggak bisa. Nggak, terus bahasanya Binaraga Indonesia, ayo kita dukung yang benar itu ya. Bro. Kalau ada yang benar kita dukung. Iya, gitu. bro. Ya, gue mikir, gue gini. Lu tau dari mana benar apa salahnya dulu? Iya. Lu main. Gue cuman lucunya gini. Apa? Ini si Mike ini, lu kemana? Waktu gua ngebukain brand-brand asal Malaysia, ya kan? Itu berapa brand tuh gua keluarin duit tuh berapa puluh juta untuk ngebukain brand asal Malaysia. Yang datang ini brand asal Malaysia, ya, datang ke Indonesia, jual undernutrisi, itu gua sikat semua. Yang untung siapa? Brand-brand suplemen asal Indonesia dong. Karena yang nipu-nipu udah disikat-sikatin ya masih canggih. Mereka ada mengapresiasi gua. Iya. Binaraga Indonesia mengucapkan terima kasih. Tai lah, kagak ada itu. Iya. Iya itu gak. Lu kan nggak butuh apresiasi. Gue juga gak butuh apresiasi. Lu butuh talk brut. Iya. Ya terus. Dan gue tuh di situ mikir, malah pas gue lagi bukain laboratorium, gue disama-samain sama Doktip. Iya, itu benar. Iya kan? Gue Ada nih yang gini ya. Iya, ada nih yang begini juga. Di ujung-ujungnya industri fitness. Di industri fitness yang ngecek lab ntar tiba-tiba minta duit. Siapa lagi coba? Lah, Makanya itu nggak mungkin bon minta duit kan? Makanya gue cuman bilang begini ya, lu jangan terlalu inilah. Lu kalau ngomong sama gua ya, terutama lu harus memberikan bukti. Iya. Kalau gue berani ngomong, Binaraga Indonesia mah bayaran. Berani gue ngomong. Orang gue pernah bayar dia kok. Berapa bulan gue pernah bayar dia? Sebagai media partner. Bukan sebagai media partner, biar lu yang bener dah. Maksudnya? Gue bayar dia ngomong. Biar yang ngomong yang bener gitu. Iya. Serius bro, gue bayar dia, gue bayar Binaraga Indonesia. Binaraga Indonesia itu say thank you sama gue dan nanya apa yang bisa gue lakuin untuk lu. Terus apa lu yang bilang? Gue bilang nggak ada. Yang penting lu jadi orang tengah aja dah. Karena kan dulu kan judi online lah, inilah begitulah. Lu mau ngeluarin duit kayak gitu? Iya. Berapa bulan tuh waktu itu gue support dia? Semua. Makanya gue bilang kalau gue ngomong, gue berani ngomong lo bayaran. Tapi kan kubu sono selalu ngomong gue bayaran, buktinya mana? Gitu loh. Gue selalu bilang ini bayaran, Binaraga Indonesia. Gua ya. terus lu mau datang gitu petatang-petenteng gitu. Saya orangnya normal, kita bela semua. Alah,
Makanya gue bilang di sini jangan inilah apa namanya, gue cuman mikir gini. Kalau lo jual produk mahal, ya kan, usahakan bagus. Jangan produknya biasa aja harganya mahal. Iya. Gitu. Iya, itu logika berpikir dasar ya. Sekarang ini gua ini kan nggak bisa. Lo oke, produk lo bagus, ya rasio tinggi, harga lo berapa? 17.800. Anjir, 17.800 bro, rasio 80%. Isinya whey blend atau isinya isolate doang, 17.800. Ya udah, mendingan impor lah. Nah cuman kan ada beberapa orang yang di situ. Enggak, cuman kan ada orang beberapa di situ yang nggak bisa terima bro sama omongan gua, gitu kan? Nggak bisa, gua ini paling yang ter gitu. Ya, gue bilang ya lucu lah. Lo kalau makanya gue tuh cuman mikir gini, kalau lo ngerasa lo bener dan gua salah, kita ngomong di sini, nih. Gitu, lu nggak terima barang lo gue bilang mahal karena iklannya, karena eventnya, karena BA-nya, ayo lo ke sini, lo ngomong, jangan ke sono, ngomongnya ke sono, lah kan kagak ada lawan yang nimpalin, gitu, argumen lo bebas aja lo ngomong, hostnya kan kalau di sono kan temen, iya hostnya kan kalau di sono kan temen, oh iya doang. Oh gitu. Tapi enggak, kalau gue mah langsung gue bantai. Untuk teman-teman yang pernah datang ke Strongcast, kita cuma ngomong apaan? Di sini nggak ada skrip dan nggak bisa dipotong. Kan itu doang. Mungkin itu kali karena nggak di pikirannya kita nggak ada skrip dan emang ngobrol gini aja. Jadi orang juga agak takut salah ngomong mungkin bro. Ya bukan, maksudnya gini loh. Kalau lu ngerasa lu gentle ya, lu ngomongnya di sini lah. Karena kan yang lu omongin itu orangnya ada di sini, ngerti gak sih? Iya, kalau lu ngomongin ibaratnya siapa gitu atau apa, lu diajakin ngomong. Ayo lu ngomong sini. Kita duduk satu meja, lu ngomong biar enak nih, tap. Tapi kan mereka kan selalu ngindar. Tapi oke, ini balik ke omongan yang tadi lagi ya. Itu gua gak terlalu ngikutin kalau yang itu. Yang Profus lakukan udah bener nggak dengan merecall produknya? Oh sudah. Itu standarisasinya. Sudah sangat benar dan sangat gentle kalau menurut gua. Dia say sorry. Sampai bikin surat terbuka itu menurut gua. Dan dia nggak jualan loh. Oh gitu. Dia nggak jualan. Dan pas lo abis lebaran tuh. Ya kan? Malam-malam gua telepon lo. Iya, abis lebaran kan kita kan janjian ketemu sama dia tuh. Oh iya. Iya kan? Lu bisa lihat keadaan mereka sekacau itu loh. Iya. Gila, itu kasihan loh orang. Makanya tuh kalian konten kreator ya, yang kalau udah berani mereview produk ya, karena review produk itu berhubungan dengan produk dan di belakangnya ada karyawan, ada dagangan yang dijual, harus bertanggung jawab. Iya. Bertanggung jawabnya apa? Ya diajak ngomong mau, ngobrol. Ini maksudnya apa? Kalau lu jaga IGD atau lu lagi lu jaga IGD lah ya atau apa. Bro, serius temen gue yang dokter banyak. Temen gue yang dokter banyak. Gitu kan. Lu jaga IGD. Oke, hari ini lu jaga IGD. Besoknya lusanya lagi kesononya. Atau nggak bisa angkat telepon, ya ke toilet dulu bentar gitu ya, sambil kencing, angkat gitu. Ya maksudnya tuh lo gini loh. Kalau lu ada berpikir, oh nggak bisa. Gua tuh kerja bener-bener sangat luar biasa nih, apa menyangkut nyawa orang nih. Lu gak usah nge-review. Iya, karena itu kewajiban lu adalah setelah mereview lu harus menjelaskan. Iya, menjelaskan. Terus giliran disomasi terintimidasi. Drama. Ada lagi inian yang lain. Saya diintimidasi, saya ini. Aduh, teman-teman masyarakat Indonesia Fitness Mania, please punten. Surat somasi itu bukan intimidasi, tapi langkah resmi sebelum menempuh jalur hukum. Dan somasi, kita mensomasi orang itu punya hak. Hak itu biasa. SpongeBob juga punya dong? Punya, semua manusia punya hak, itu biasa. Somasi orang itu biasa. Cuman emang somasi itu tuh, oh ini ada masalah nih, harus gue clearin.
Itu loh, ada masalah yang harus gue clearin. Entah itu gue membuka komunikasi, entah itu gue harus duduk bareng. Karena itu yang gue lakuin, makanya gue bilang, anjir gue 2 kali disomasi, 3 kali di LP, udah gak kehitung lah gue BAP, dipanggil Polda, segala macam. Tapi gue gak pernah sedrama ini. Karena memang itu tuh biasa gitu loh. Dan hal kayak gitu lo lakukan ketika ini ada suatu brand yang lo bilang bermasalah, ya kan? Ya bola liarnya kan kemana-mana bro. Iya, makanya kalau lu berani bikin konten pinggir jurang, ini resikonya. Iya. Lu harus terima. Iya, makanya gue cuman lucu gini. Lu ibaratnya lu waktu pernah gangguin anjing ya? Hah? Waktu kecil. Oh iya Iya kan? Lempar batu. Iya, kalau enggak woi. Begitu anjingnya lari gua. Bunyi, lu nangis gak? Kagak lari lah. Ya iya kan, lah karena kita udah ngeganggu. Ibaratnya kayak gitu, kita udah ngeganggu, terus ini anjing gonggong. Tapi dulu ada yang bilang jongkok gitu. Anjing gua jongkok malah makin dikejar. Dulu yang nasihatin gua kurang ajar itu. Iya, harusnya kan sebenarnya kan ini kan makanya dibawa santai aja ya. Kalau seandainya lo niatnya benar-benar mengedukasi, ya justru lu obrolin lah. Lo tau nggak? Edukasi. Iya, lo tau nggak alasan gue kenapa gue kenal semua brand owner di Indonesia, suplemen di Indonesia, top brandnya ya, big brandnya ya. Karena lu suka ngobrol? Enggak, karena gue selalu membuka komunikasi untuk mereka, siapapun. Ada yang mau datang ke kantor atau mau apa atau apa. Owner anduk. Owner topi. Kita malah temenan. Iya, jadi kita temenan aja. Kayak mau siapapun gitu. Gue buka komunikasi. Emang ada di antara mereka tuh yang bangke. Yang bangke tuh yang nggak mau. Produk gue nggak mau di bawah dia. Lu harus akuin produk gue di atas mereka semua. Harga lu mahal, cok. Iya. Kayak gitu. Mau ngapain? Nah, cuman kan ada di antara mereka tuh yang childish. Nggak mau dia. Nggak mau. Cari celah, cari ribut ujung-ujungnya. Menurut gue itu childish banget. Dan gua ini jualan segini karena apa? Bahan bakunya segini. Si Profus itu belanja bahan baku itu kemarin, itu dia targetnya dari pabrik ya, itu konstan dia beli, dia ngeluarin duit 9M loh. Bahan bakunya doang? Bahan bakunya doang loh. Buat 1 tahun? Enggak? Ya gua nggak tahu, pokoknya dia tuh di target, dia ada kontrak ngeluarin duit untuk beli bahan baku itu 9M loh. Dia ngasih buktinya ke gua, bang, ini invoice kita bang. Kan gue bilang, lo nih brand sebelah bilang katanya dia nggak bisa jualan seharga lo karena lo beli bahan baku segini. Terus dia ngasih buktinya, bang, kita udah kontrak bang, kita beli bahan baku itu banyak. Nih bang invoice-nya, ini bang barangnya, 9 miliar bro. Gitu. Jadi jangan disamain ketika lo beli quantity, ya quantity kecil samain sama quantity yang besar. Nah itu kan lucu, makanya gue kayak, tapi baiknya kalau gue ngebelain banget tadi disangka gue ownernya Profus nih. Gak apa-apa sih kalau gue dibilang owner, tapi gue sakit hati kalau dibilang BA bro, anjing. Oh iya, kalau BA kan ya sebulan sekali lah ya. Jadi gini loh, kayak gue tuh kayak tapi balik lagi ya, gue ini ngomong di sini, gue kenal ownernya. Jadi please lah, lu kan laki-laki ya, lu kan pada punya titit ya. Maksudnya itu gitu loh. Lu kalau punya, jangan, gua nggak kenal ya, tiba-tiba kenal. Gua nggak tahu ya, gua nggak punya TikTok, tiba-tiba tahu, akan tai lah di situ. Gua tuh cuman mikirnya begini nih, lu berbisnis, gua berbisnis. Kita ini udah pada dewasa, ya kan? Walaupun ibaratnya gue lebih tua dari mereka, lu dewasa lah. Karena mereka ini emang rada aneh, gitu. Kayak contoh misalnya, lu kok di depan begini, di belakang begini, di depan baik, di belakang tiba-tiba black campaign, ya kan? Ditanya maksud lu apa, ngeles, ya kan? Gua ajakin berantem, lu di mana, kita pukul-pukulan aja lah, nggak penting gua siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah nggak penting, siapa yang salah, siapa yang benar nggak penting, yang penting ini tangan gua pengen banget nempel di muka lu, buk aja. Karena gue udah gregetan banget gitu loh. Kok lu laki pada begitu cara main lu? Kalau gue tuh ngomong, lu ya baik kalau ngomong buktiin aja. Gitu loh. Kalau semua tuduhan lo ke gue gitu.
Dan sampai hari ini gimana komunikasi mereka antar influencer, content creator itu dan Profus? Kan gini, gue bilang, bro, lu ke podcast aja. Tapi mereka pure emang lagi kena mental, bro. Begitu datang aja kemarin habis lebarannya mata panda, ya gitulah bang ya. Ya begitulah bang ya. Bang, gue mabok mulu bang. Cendra mabok mulu ya. Mabok mulu bang. Iya kan, gila. Gue kenal sama mereka, nggak pernah ngelihat mereka itu sekacau itu. Iya, tapi saat itu tuh mereka itu kacau karena ya itulah karena dia kena mental itu diguyur buzzer. Buzzer loh. Kalau dibilang kalian bilang canggih, orang juga dibilang buzzer. Enggak, orang benerannya ada. Orang benerannya ada. Tapi 85% itu ditunggangin sama buzzer. Klik aja profilnya. Iya, dan gue bisa buktiin. Apalagi yang di TikTok tuh. Buzzer Shopee tuh. Gue ngeliat, gue udah ngamanin itu 30 akun. 30 akun loh, gue udah amanin tuh semua. Jadi mau ngapain lo kayak gitu loh. Ini terlalu lucu lah kalau menurut gue untuk diributin. Kalau ini insting Netflix gue ya. Karena banyak film-film ada plot twistnya ya. Menurut lu ini apakah sebenarnya konten kreator itu hanya menjadi pion untuk dikorbanin demi menjatuhkan satu brand? Nah gini bro, kan awalnya ini kan gue positif terus nih sama si konten kreator ini. Isi chat gue sama dia benar-benar support isinya, support dan positif. Nggak ada pap. Nggak ya? ada. Nah ketika sekarang positif gue tuh udah hilang, jadi ada pertanyaan. Nah ini sebenarnya apa sih? Gitu? Iya, yang mau gue tanya tuh kenapa lu nggak jawab somasinya aja sih? Kenapa lu nggak buka komunikasi aja sih? Gitu kan? Atau ada yang ngebisikin mungkin? Ya, gua nggak mikir sampai situ. Gue cuman sekarang pertanyaan. Gue cuman banyak pertanyaan. Kenapa sih? Lu kan kasihan sama mak lu, ya kan? Kenapa lu nggak jawab? Itu kan bukan surat LP, bos. Sorry, kalau surat LP bedanya apa? Beda lah. Jadi gini. Lebih tebel gitu? Enggak. Jadi kalau orang mau LP orang itu harus ngelewatin beberapa rangkaian, salah satunya itu somasi itu. Oke, setelah somasi udah baru LP. Jadi prosesnya kan panjang. Yang ngirim orang apa kurir? Kalau atau LP mah polisi lah. Datang gitu. Oke, di film-film gitu ya? Iya. Assalamualaikum, kita iya, dari iya. Ini ada surat panggilan Kapolda mana gitu. Iya. Ini ada surat panggilan dari ini. Oh ya udah, sudah diterima ya. Ya udah. Bajunya seragam. Yang gua nggak tahu lah, kalau yang nganterin surat gua kan semua kan udah langsung di kantor. Kan kalau di kantor kan cuma tinggal WA, Pak, ada amplop coklat. Tulisannya Kepolisian Republik Indonesia. Wih. Wah, dapat sertifikat gua nih. Iya, wih, panggilan wawancara nih gitu. itu baru LP. Iya, kita datang tuh. Iya, ya datang. Kalau gua nggak mau datang. Oh, nggak bisa, harus datang. Jadi kalau lu nggak mau kalau pakai pengacara, nggak bisa. Jadi lu nggak mau datang, ya kan? Lu nggak mau datang, akan ada panggilan surat kedua. Itu yang kedua. Sama. Iya. Nah, kalau nggak datang juga nanti ada jemput paksa panggilan ketiga. Gitu. Ya makanya kalau dibilang surat somasi itu lebih ringan, sangat ringan. Somasi itu sangat ringan. Kalau lu udah dapat surat polisi, baru ini serius. Karena polisi bisa lu dijemput paksa. Cuman kan masyarakat Indonesia ini kan banyak banget bro orang yang ke-trigger masalah ini. Kayaknya udah antipati. Iya sama ini. Padahal enggak, kita mau gak mau bro, kita hidup di Indonesia, kita harus tahu regulasi hukum yang ada itu seperti apa. Dan ini adalah hal yang lu yang bikin juga gitu, lu yang bikin sendiri kan. Iya, impact dari apa yang lo buat gitu. Karena itu berhubungan dengan orang banyak. Iya, kayak ya makanya pas makanya ada satu konten kreator yang hancur kan, yang dia nge-review makanan, akhirnya itu pada bangkrut. Iya. Terus sekarang namanya juga jadi jelek. Iya. Iya. Makanya nge-review itu ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Satu sisi lu bisa naikin dagangan orang, satu sisi lu bisa matiin dagangan orang. Iya, makanya produk yang ibaratnya undernutrisi yang mau gua share itu emang produk itu udah terindikasi nipu. Karena apaan? Hasil laboratoriumnya itu jauh banget gitu loh. Itu baru gua iniin. Cuman kalau
masih ambang batas BPOM. Lu ya ibaratnya ngapain bikin narasi tuh yang ini sangat merugikan ini. Oh ini sangat merugikan. Mau ngapain gitu? Merugikannya itu di mana? Sebesar apa? Sejauh apa? Itu kita berhak untuk menjawab pertanyaan si pemilik owner, si pemilik brand. Karena itu yang waktu itu gua lakuin. Gitu. Kalau dulu kan ini sangat merugikan, lu bilang gitu kan ke misalnya kayak ini. Merugikan apa? Lu lihat dong hasilnya. Undernutrisi. Lu tulis 20 ternyata 4 gram. Ini merugikan orang banyak. Iya, itu baru jelas. Lah kalau ini kan kayak mana gitu. Yang dipermasalahkan itu kan ya itunya. Dan at least lu jawab ya. Kecuali kalau ada telepon dari Shopee Pay Later, itu lu cuekin aja nggak apa-apa. Itulah, asal bro. Tanggal 1-nya bayar. Ya cuman kan ibaratnya gini. Seandainya lu nggak mau buka komunikasi, lu jangan aktif di medsos lah. Iya kayak lu kan aktif di medsos, lu nggak mau komunikasi, lu aktif di medsos. Tiba-tiba pas lu dikirimin somasi, elunya bikin konten. Saya di somasi, saya di iniin, mama saya kasihan. Serius, waktu gua lagi, ini gua baru cerita di sini. Oh, biar kalian, biar kalian tahu ya, nih. sekeras ini saya pernah dikerjain sama orang. Waktu mama saya abis dibedel usus besarnya, ya di rumah sakit Siloam itu. Semanggi. Ya kita ini udah, yang waktu itu gua ini lo kan, yang waktu lo mau jenguk juga nyokap gua. Gua ini sekeluarga udah kena mental, terkhusus gua, karena gua sayang banget sama nyokap gua. Tiba-tiba besoknya atau 2 hari kemudian gue dipanggil panggilan BAP sama Polda. Gue dilaporin sama seseorang namanya gue sebut aja ya IP. IP apa namanya inisialnya ya. Gue dilaporin sama dia. Katanya gue merekomendasikan produk suplemen non BPOM. Gitu. Dan gue pas gue ngelihat ininya kan laporan perihal undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen karena mana gue pernah nih, gue langsung ke sana nih, tiba-tiba pas gue duduk, barang mana yang saya rekom, ternyata dia ngambil itu dari Q&A. Oh iya, lu sering bikin mingguan. Gue suruh bikin Q&A. Jadi begitu gue jadi suplemen di Q&A gue kan suka orang banyak nanya, bang pakai suplemen vitamin apa, vitamin apa? Ya kan? Gue nanya asal, sama lu emang gak dibalas. Emang gue gak balas kalau dia gitu. Nah di situ gue iniin, gue jawab di situ sama orang itu di screenshot dilaporin gue. Oh itu bisa jadi bukti bro? Bisa, canggih iniin apa namanya ngerekomendasiin suplemen yang nggak ada izin BPOM, vitamin yang nggak ada izin BPOM. Terus tiba-tiba gue dikasih ini punya abang, ini konten abang, medsos abang. Iya, ini abang merekomendasiin. Gue bilang enggak. Itu gue ditanya. Gue tidak mempromosikan, gue tidak merekomendasikan. Itu gue ditanya. Oh tapi abang nyebut, Pak gini aja deh Pak. Bapak sekarang pakai sepatu apa? Nike. Dia bilang, Bapak merekomendasikan Nike enggak? Enggak. Ya udah, itu yang saya lakukan. Terus habis itu polisi itu ya udah, oh iya. Ya udah. Terus gua tanda tangan pulang. Kayak gitu doang, bro. Itu LP itu gitu itu tuh. Itu LP dan di situ tiba-tiba masuk tuh ininya, apa namanya? Kanitnya masuk. Bang, tapi abang kenal nggak IP ini? Dia beli vitamin ini, katanya. Dia beli vitamin ini karena abang nih. Tiba-tiba ini non BPOM. Saya bilang IP ini saya nggak kenal. Saya bilang. Dan menurut saya IP ini kayak mana ya? Orangnya mana atau apa? Mana sih orangnya sini? Datang dia? Enggak. Dia laporan doang. Orangnya mana Pak? Saya bilang Pak, saya ini orang bener loh. Saya bilang. Dan Bapak pikir emang ketika saya ada di sini, emang Bapak pikir saya happy? Saya ngeluangin waktu loh seharian dari Bekasi saya datang ke Polda untuk dimintai keterangan yang menurut saya ini laporan lucu. Itu karena bukan emang lu nggak bikin. Gue kalau gue mempromosikan pasti disuruh nih beli ke sini, ya kan? Beli ke sini. Ini sangat ini. Gue nggak ada mempromosikan. Di situ kan gue tanya, itu kan pertanyaan Q&A. Bang, lu pakai vitamin apa? Ya gue jawab.
Makanya pas gue bilang, abang pakai sepatu apa? Nike. Abang mempromosikan Nike nggak? Lagi mempromosikan Nike nggak di depan saya? Enggak. Ya udah, polisinya juga nggak bisa apa-apa. Ujung-ujungnya apa? Ya udah, gue tanda tangan mengetahui kalau gue itu hadir BAP sebagai untuk Terus apa itu klarifikasi kasusnya dan angus? wawancara. Ya udah. Hilang aja, angus. Hilang bro, kan makanya gue udah bilang. Gue playing victim nggak? Gue di BAP hari ini, mama gue baru kehilangan. Kagak pernah, Cok. Karena gue tuh gue manusia, walaupun gue kalau ngomong kasar, keras, gue manusia yang sangat tahu diri dan gue tahu apa yang gue lakukan ini pasti ada efeknya. Iya. Gitu loh. Makanya ini kocak, ini lucu. Makanya saat ini ketika awalnya gue sangat positif sama si content creator, sekarang gue ada di pertanyaan yang banyak. Itu aja. Kalau bro, oke di luar itu ya, gue mau nanya deh. Sebenarnya gue pernah nelfon Leo panjang nih. Setelah kasus ini, gue tuh kayak ngomong gini sama Leo, terus kalau kita tahu, maksudnya gini, kalau gue mau memihak sesuatu, ya oke lah. Kalau lu di posisi gue nih bro, kalau gue di medsos terlihat misalnya gue memihak Profus, itu salah nggak? Ya. Nggak boleh. Ya sebenarnya terserah sih mau memihak apa, itu kan hak orang ya. Jadi kan intinya kan sebenarnya ketika lo memihak sesuatu yang lagi dipermasalahkan. Contoh ginilah Code Blue. Waktu awal permasalahan Code Blue sama Claremont, yang dihujat siapa sih? CT ya. Iya kan? Yang dihujat kan si Claremont kan. Wah, lo ngasih kue basi lu begini, begini. Terus tiba-tiba ketika semuanya kebenarannya terungkap kan berbalik. Kan kayak gitu semuanya. Jadi kalau gua mau siapapun, lu mau dukung siapapun terserah lu. Cuman jangan lu ngebatasin orang atau ibaratnya memberir orang untuk tidak ngedukung apa yang dia mau gitu loh. Kalau sekarang kan gitu. Giliran gua dukung Profus, lu bayaran lu. Kan langsung di judgement, bayaran. Nanti kalau ada yang dukung Profus bilang buzzer. Kalau gua bilang gua diserang buzzer, gua ada buktinya. Masa emang 36 akun dengan, jadi jangan lo pikir waktu lo semua kirimin buzzer, gue diem aja lo, enggak. Gue screenshot itu 3 akun bereretan, ininya sama, postingannya gitu. Postingan mereka sama, komennya 11-12 sama, mirip cuma beda kata-kata doang, gitu kan. Ya 36 akun emang masih kurang buat ngebuktiin. Kalau lu mau bilang, cuman kan sekarang kan semua pihak berpikir ngomong kalau gue dibuzzerin, ya yang brand yang ono kan juga, gue kan juga dibuzzerin, entah itu buzzer atau apa, kan semua kan ngeklaim diomongin buzzer, gitu. Kalau gue sih ya intinya sih sebenarnya gini, ketika gue cross check sama si Profus ini, dan gue udah ngomong dari ibaratnya hati ke hati lah ya, gue pernah loh. Gue kan ngebuka semua komunikasi untuk berbicara dari hati ke hati juga. Kan gue pernah ngajak lo juga kan. Brand sebelah tuh mau ngomong, dia mau berteman sama kita, mau ini, lo ikut ya, biar omongan gue nanti nggak dipelintir-pelintir, lo jadi saksinya. Bisa nggak kita ngomong secara baik-baik? Berapa jam tuh kita? 4 jam ada ya? Bisa kan? Itu yang gue lakuin juga sama Profus. Jadi ya gue ngaku kalau gue berteman sama dia. Kayak waktu si Brand Puro, si Dina, ya kan, buka komunikasi sama gua. Terus siapa lagi? Semua brand pernah buka komunikasi sama gua, dan gua terima dan gua ngaku. Karena beginilah cara laki-laki menjalani hidupnya, coy. Lu harus tahu take and give-nya gitu. Iya. Ya di Profus lagi inilah mau naik level lah ya. Ya mungkin setelah ini kan banyak yang introspeksi. QC ya. Malah gue bilang kok sama dia,
lu bikin pabrik sendiri lah. Lu mampu anjir. Emang lu pikir gue ini suka bingung ya sama apa brand suplemen yang paling pabrik tuh. Gua punya pabrik sendiri, ini sendiri. Gue tuh kadang mikir gitu. Lu bikin pabrik suplemen, mesin adukan lu berapa sih? Lu pikir lu bikin pabrik suplemen 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, kagak sampai. Gym gua 1 aja sama pabrik lu bisa jadi 2. Maksud gua ngapain hal kayak gitu lu gembar-gemborin. Nanti kalau gua keluar dari mulut gua karena gua gatel ngeliat lu ngomong mulu kan, karena gua pernah gua ajakin berantem dia nggak mau. Ya kan? Ntar dia ngoceh, giliran gua ini, makanya gua udah bilang sama Provos, lu bikin pabrik sendiri lah. Gua bilang, lu mampu kok. Gua bilang, iya bang, nanti biar kita ibaratnya bener-bener nggak kecolongan dan ini, kita bikin pabrik sendiri. Ya iyalah, dagang itu pun penuh butuh skill bro. Nah bukan cuman black campaign doang, itu. Iya ya, jadi sebenarnya ini juga saatnya introspeksi bagi Provos juga. Ya, bebenah dan betul. Semua pasti berlalu lah. Kalau ini gue nggak tahu langkahnya apa, langkahnya Provos apa setelah ini, nggak tahu. Setahu gue sih dia ini cuman nge-recall, dia mau memastikan seluruh barangnya dia, dan dia gentle, dia sangat gentle kalau ada customernya dia untuk retur, dibalikin loh uangnya. Agen pun juga begitu. Agennya misalnya, bang ini ada ribut-ribut di sini, kita mau retur bisa nggak? Makanya gue udah bilang, untuk ngebenci Hendra dan William itu gue tuh sulit bro. Karena orangnya itu dari sisi itu ya memang lurus gitu loh. Jadi apa yang harus gue tololin gitu loh. Kecuali kalau dia nipu beneran udah nggak usah berteman lagi lah kalau itu mah. Iya ya, jadi emang mungkin di isu ini kenapa disangkut pautannya ke lu ya itu pertama. Yang kedua, lu lah orang yang suka mereview suplemen. Yang ketiga, ini dikaitkan dengan ceritanya nih kan orang yang yang nyinyir adalah nih yang direkomendin Canggih nih gitu kan. Iya, itu kan bazarnya kan sudah begitu. Makanya gue juga tanggung jawab lo, Provos Viking gitu kan. Iya, jadi kok si paling lean zero gitu. Iya, jadi ini apa ya? Kok jadi arahnya ke sini gitu ya? Yang gue juga nggak ngerti bro. Enggak, dari semua permasalahan ini gue bilang ya, dari semua permasalahan ini, ya kan, Provos itu memang masih worth it buat dibeli. Lu mau ngebacot kayak mana juga, masih worth it untuk dibeli, gitu. Karena cuman ada kelebihan kreatifnya doang itu. Kecuali mungkin ada satu misalnya dia udah langganan minum whey-nya Provos setahun, akhirnya muntah-muntah. Iya. Terus pas dicek, wah gara-gara ada barang yang ada di situ, di dalam situ, jadi muntah-muntah atau apa gitu. Itu malah parah banget. Iya. Ya kalau emang di badan juga ya work, terus juga nggak ada gangguan apa-apa. Makanya bro, gua selalu bilang lu mendingan ya jual pre-workout lah. Jual pre-workout itu jauh lebih gampang. Karena apa? Orang orang nggak peduli sama nutrition fact-nya. Karena apaan? Yang dia lihat efek stimulannya, kenceng nggak nih? Gitu kan? Kalau kenceng gue repeat. Gitu kan? Kalau nggak kenceng mau senumpuk sebagus apapun gue nggak repeat. Kalau susu kan beda bro. Susu kan beda. Susu itu harus ada sugesti, harus ada trust. Nah, bos-bos suplemen itu tahu. Sama dia tuh yang digoyang tuh trustnya itu. Dikasih tahu, kita ini bro begini ngebahas COA lagi ya kan, biar keren gitu ya. Kita tuh tahu COA Certified of Analyst itu memang kalau lu beli whey protein impor ya kan, lu masuk ke Indonesia, lu emang nggak perlu cek lab lagi karena udah ada COA itu tadi. Tapi ketika lu jadiin whey protein lu tuh udah harus tes lab lu sendiri.
Karena ininya aja udah berubah gitu Iya itu, cuman kan balik lagi bro, orang kan kagak ada yang tahu. Kalau lu mau ngomong, makanya kalau lu mau ngomong teknis nih, gua undang lo kemari, gitu. Ngomongnya depan kita ngomong nih, jangan ngomong sendiri, biar kelihatan lebih jago sendiri, lebih paham sendiri, lebih tahu sendiri. Nanti kalau dibilang brand lo kemahalan, ngamuk, gitu, nggak ngerasa, Enggak kemahalan karena produk gue emang bagus gitu kan. Ya ilah, lu endorse dokter mahal aja berapa, Cok? Mahal. Dokter mahal ya mahal. Ya guys itu ya. Jadi isu ini jadi melebar jadinya kemana-mana. Iya intinya sih sebenarnya gini ya. Nih podcast ini gue yang tutup. Oke. Oh ya anjay. Oke. Ya kan? Ini podcast ini gue yang tutup. Kalau lu mau jualan benar. Kesana mas, tolong. Oh iya, kalau kalian mau jualan, kalian nih para brand owner suplemen, kalau mau jualan, kalau mau jualan benar, ya jualan aja, nggak usah drama, nggak usah black campaignin produk orang. Jangan mengambil keuntungan dari kericuhan yang lu bikin sendiri. Karena rezeki udah ada yang ngatur. Iya. Terus ngomong nanti, gua nggak kenal ya. Nggak bisa itu bukan cara laki-laki tuh kayak gitu. Oke lanjut lagi mas. Udah bentar lagi. Tapi di bro ini ada fun fact ya. Gue agak sedikit kemakan omongan lo soal suplemen. Awalnya gue nggak percaya. Iya. Ini adalah soal satu susu nggak boleh disebut kali ya. Apa tuh? Kan bukan merek gua. Oh iya. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Katanya lu minum bro ini. Ini kalau puasa siangnya nggak lapar. Bener. Lah emangnya bener. Lo on. Tapi lah kok gue siang ya? Kok biasanya gue keracak kerucuk. Ini gue biasa aja gitu ya. Lah emang iya. Kalau aus sih. Karena kan gue kadang siang nyuci motor gitu ya. Lah kok tapi nggak kerucuk bro, kerucuk tak kan lu beda kan kerucuk lapar ya, sama aus kan beda ya. Iya itu susunya ngaruh ya, lah, susu emang, itu ya. Iya emang ngaruh, emang itu kegunaannya. Kenapa dia nggak ada itunya sih? Lah kan beda, kalau ini kan cepat serap. Maksudnya kenapa nggak bikin produk yang kayak gitu? Ya bikin, cuman lakunya pas bulan puasa doang kali. Oke guys itu dia. Ini adalah sebenarnya pelajaran buat kita semua pemain medsos ya gak? Kita udah berani ngomong sesuatu yang kita lontarkan di sosial media. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Kalau ada orang yang nggak berkenan dengan omongan kita, dibuka komunikasi. Mainlah ke sini, silaturahmi lah ya kan. Mungkin kalau sekala gue aja kalau diundang ke podcast orang gue datang. Gitu. Itu kan kita juga kalau lu kan ceritanya menciarkan tentang miskonsepsi nutrisi suplemen. Nah, itu kan lu mau semua orang tahu gitu. Dan kalau emang niatnya edukasi, ya enggak? Edukasi, semua orang harus tahu. Tapi kalau lu diajak ngobrol aja susah, terus niat edukasi lu kemana? Iya. Nah, itu iya. Oke. Guys, itu dia. Ini kelanjutannya mungkin kalau Hendra William udah sehat ya. Nah, mungkin kita secara bisa, fisik dan mental kita bisa ngobrol karena emang ternyata sibuk banget ya. Iya, dia lagi bolak-balik pabrik terus dia. Oke, dia lagi bolak-balik pabrik dan ini juga ini pabrik juga bertanggung jawab lah ya bro ya. Iyalah, harus tanggung jawab. Kenapa bisa ada kreatin itu? Nah, dan emang semua kita tunggu perkembangannya karena day by day juga emang kayak gini lama sih bro ya. Seminggu, 2 minggu kan perkembangan terus. Yang dinamikanya juga di fitness itu juga cepat dan intinya sih ya kita harus berani main pinggir julang, berani tanggung jawab. Iya. Oke. Thank you and we close this.